Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putu Adis Denaningrum dengan NIM 21130410112. Nah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai indera pembau. Nah, kalian pernah kan sedang jalan nih, terus kalian menghirup bau, ih bau enak, bau masakan. Nah, pernah juga kalian pasti menghirup, ih bau busuk, bau apa nih, pasti seperti itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem indera pembau, yuk simak video berikut yaitu praktikum indera pembau. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, minyak kayu putih, pisau, tusuk gigi atau tusuk sate, tisu, penutup mata yaitu selendang. Langkah selanjutnya yaitu tutup atau sumbat lubang hidung kanan, praktikan dengan kapas, kemudian mata praktikan ditutup. Dekatkanlah bahan ke lubang hidung kiri, tanyakan bau apa yang dibauinya, catat hasil. Setelah itu posisikan bahan pada sisi yang tidak terpotong, tanyakan bau apa yang dibauinya dan mana lebih bau pada posisi pertama atau kedua, bandingkan dan catat hasilnya. Selanjutnya lakukan perlakuan yang sama dengan menggunakan bahan yang berbeda pada praktikan 1 maupun praktikan 2. Ulanglah percobaan tersebut pada lubang hidung kiri dengan menutup lubang hidung kanan. Untuk mengetahui nilai olfactory fatigue time OFT, dekatkanlah bahan uji pada lubang hidung berkali-kali, kemudian hitung waktu yang diperlukan hingga tidak lagi membau bahan tersebut. Untuk mengetahui OFT, lakukan sebanyak 3 kali, kemudian cari rata-ratanya. Untuk mengetahui olfactory recovery time atau ORT, dekatkan kembali bahan uji pada lubang hidung setelah tidak lagi membaui sampai kembali dapat membaui. Hitung waktu yang diperlukan untuk kesembuhan pembau. Lakukan percobaan tersebut pada praktikan lain dan bandingkan hasilnya. Itu tadi dia praktikum mengenai sistem indera pembau. Nah, saya akan menyampaikan hasil yang saya dapat dari praktikum tersebut dan pembahasannya. Ini merupakan hasil dari praktikan 1, yaitu ada bawang putih dan bawang merah. Yang selanjutnya itu ada jahe dan kencur. Yang kelima ada minyak kayu putih. Praktikan 1 itu merupakan ibu saya sendiri. Dan praktikan 2 yaitu saya sendiri. Di sini ada hasil praktikum indera pembau pada bawang merah dan bawang putih, ada jahe dan kencur dan minyak kayu putih. Hasil yang saya dapatkan dari OFT yaitu hingga bau suatu benda tersebut hilang, berbeda dengan hasil dari ibu saya yang diperolehnya. ORT kami berdua juga berbeda. Nah, faktor yang menyebabkan perbedaan ini bisa dari faktor usia. Sama seperti tadi, sistem indera pengecap juga dipengaruhi oleh faktor usia. Nah, ada juga faktor perubahan hormon. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan pertama. Bagaimana mekanisme kerja saraf olfaktori sampai terbentuk respon? Yang pertama, mekanisme kerja saraf olfaktori itu dimulai dari rangsangan atau bau yang masuk ke dalam lubang hidung. Nah, kemudian melalui udara yang awalnya disaring oleh bulu-bulu hidung terlebih dahulu. Selanjutnya, udara yang mengandung rangsangan bau akan masuk ke dalam epitelium olfaktori. Kemudian akan terjadi rangsangan bau yang menggetarkan mukosa olfaktori yang berbentuk seperti cairan atau mukus, dan kemudian menggetarkan saraf olfaktori tersebut. Kemudian terjadi rangsang yang menggetarkan tadi sampai ke talamus dan lalu menuju hipotalamus yang ada di otak. Kemudian otak daerah olfaktori atau korteks cerebrum akan menangkap bau lalu menerjemahkannya berdasarkan memori atau menghadirkan memori baru dalam otak untuk digunakan ketika suatu saat nanti mencium bau yang sama. Jadi misalnya kita mencium bau harum. Nah, bau harum tersebut akan disimpan di dalam otak. Jika nanti kita mencium bau yang sama, otak akan merespon dan sudah menyimpan memori yang sama, yaitu bau yang baru tadi dicium itu adalah bau harum, sama seperti bau yang sebelumnya sudah pernah dicium oleh hidung tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu, gangguan apa yang mungkin terjadi pada indera pembau? Nah, ada beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada indera pembau. Salah satunya yaitu anosmia, yang kedua ada agnosia, yang ketiga ada parsial anosmia, yang keempat ada hiposmia, yang kelima ada disosmia, yang keenam ada prosbiosmia. Nah, anosmia merupakan hilangnya kemampuan menghirup atau menghidu secara keseluruhan. Sedangkan agnosia adalah tidak mampu untuk menghirup suatu macam odoran. Misalnya odoran yang spesifik pada pemeriksaan daya penghidu sederhana, yaitu, nah itulah pokoknya ya.
hiposmia, di mana penurunan kemampuan menghirup atau menghidu, baik berupa sensitivitas maupun kualitas menghirup. Contohnya itu disebabkan oleh alergi, polip, dan tumor. Yang selanjutnya ada dysposmia, yaitu persepsi bau yang salah, termasuk parosmia dan pantosmia, di mana parosmia adalah perubahan kualitas sensasi penciuman. Sebagai contoh, diberi bau bunga mawar. Pada pantosmia akan mengungkapkan jenis odoran yang berbeda dan kadang tidak terdefinisi baunya. Penderita parosmia tidak mengalami aroma harum mawar, namun hanya bau yang samar. Nah, selanjutnya itu ada presbiosmia. Yang terakhir adalah gangguan penghidu dikarenakan faktor umur. Hal ini dapat diuji dengan suatu tes, yaitu stick test atau sniffing stick test, mendapatkan nilai ambang daya penciuman pada umur 55 tahun, di mana penciuman akan mulai menurun. Yang selanjutnya itu adalah pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja indera pembau. Ada faktor usia, faktor kebiasaan merokok, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kebiasaan merokok selalu menyebabkan suatu penyakit. Nah, oleh sebab itu hindarilah ya teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah cedera kepala atau hidung. Nah, biasanya seseorang yang pernah mengalami cedera pada hidung akan mendapatkan suatu masalah atau mempengaruhi kerja indera pembau. Bisa saja samar-samar bau yang dihirupnya, itu. Yang selanjutnya itu ada perubahan hormon, dan yang terakhir ada penyumbatan pada hidung akibat infeksi saluran pernapasan seperti pilek tentunya atau flu. Kita akan mengalami penurunan penciuman jika sedang mengalami flu atau pilek tersebut. Oke, itu tadi dia mengenai sistem indera pembau. Apakah kalian mendapatkan informasi yang baru dari penjelasan yang sudah saya sampaikan? Saya harap kalian mendapatkan informasi baru ya. Dan see you next video. Terima kasih sudah menonton.